rekam, siapa tahu nanti ada yang butuh. Nggak bisa join ya. Oke. Sudah nampak di layar kalian lembaran kosongnya? Udah, Bu. Oke. Siapa yang udah siap soal dulu nih? Nomor 1, soal apa yang mau ditanya? Silakan. Apa Gabriel? Apa Vito? Kalau misalnya nih, saya karang-karang dulu ya, nanti berikutnya kalian yang bikin soal, yang ini, nyebutin soalnya. Misalnya, hasil dari lim H mendekati 0, di sini apa ya? 3 akar X plus A dikurangi 2 per X plus H kuadrat plus 1 min 3 akar X min 2 per X kuadrat plus 1 per H. Nah, misalnya ini sama dengan berapa? Oke. Langsung saya buatkan yang ribet biar kalian nanti saya giring. Sebenarnya ada cara mudahnya nih, gitu. Asal kalian tahu konsepnya. Oke. Perhatikan. Kalau yang ditanya seperti ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya apa yang ditanya? Vito, apa ya? Nah, ini apa kira-kira yang ditanya ini? Kita disuruh ngitung apa sih caranya, harus kemana dulu sih? Operasi dulu biar lihat kalau itu apa 0 per 0 atau enggak. Kalau Ya, 0 di per situ. 0 enggak harus dioperasin dulu. Oke. Operasin lagi. Ya, itu cara di ini ya, cara di limit ya. Nah, sekarang kita harus ingat bentar, ini. Kita harus ingat nih topik kita apa? Topik kita adalah turunan. Kita sedang membahas tentang turunan. Nah, gitu ya. Nah, kan berarti kalau kita menjabarkan ini pakai limit, nah itu materi limit kemarin, gitu ya. Nah, maka kita harus ingat definisi turunan. Definisi turunan itu apa sih? Jika Y sama dengan Fx, ada jikanya, jika. Maka turunan pertamanya adalah apa dia? Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan lim delta X mendekati 0. Di sini F X plus delta X min Fx per delta X. Nah, ini adalah definisi turunan. Berbicara seperti ini. Jadi kita sembari mengingat lagi waktu di awal-awal kita belajar turunan itu adalah gini. Saat kalian melihat ada kurva nih, ada kurva ya, gini misalnya kurvanya, misalnya kayak lengkungin yang gini deh, biar kelihatan. Kurva X sama dengan. Nah, kemudian kita mempunyai 2 titik nih, ini di sini titik A, kemudian di sini adalah titik B. Nah,
Gradien garis yang melalui titik A dan B itu adalah M A ke B, itu adalah rumusnya apa? F-nya si titik X-nya ini nih misalnya. Ini adalah X1 ya. Atau saya pakai A aja deh. Kemudian di sini adalah B. Ini adalah FA berarti ya. Kemudian di sini adalah FB. B kecil. Nah, ini adalah FB dikurangi FA per B min A. Oke. Jadi ini gradiennya. Nah, nanti terbentuknya apa? Nanti dia garis, ada garis. Nah, seperti ini ya. Garisnya gimana? Yang bergradien MAB ini memotong kurva. Tapi kalau titik B kita gerakkan dekat sekali ke titik A, maka garisnya nanti seperti ini ya. Nah, berarti nanti ini ada limitnya nih kalau kita mau mencari gradien garis singgung melalui titik A nih gitu ya. Kalau B semakin berimpit sama A, maka kita dapat gradien garis singgung gradien garis singgungnya adalah MA jadinya ya, karena B berhimpit sama A nih. Sama dengan limit. Limit gimana ini? Ini misalnya jarak antara A ke B ini kita anggap sebagai H. Atau delta X ya. Nah, kalau di atas soal di atas itu saya anggap sebagai H. Deltanya ya. Berarti ini di sini H mendekati 0. Kalau H ini semakin mendekati 0, berarti ini titik B kita dekatkan ke titik A. Berarti gradiennya tetap ini di sini adalah F, berarti di sini adalah A plus H min FA per H. Ini seperti ini. Ini gradiennya menjadi seperti ini. Maka gradien itu adalah turunan pertama dari fungsinya, gitu ya. Nah, gradien itu adalah turunan. Oke, ya aksennya dari fungsinya. Kemudian X-nya A ini adalah X-nya si fungsi kurva, ya kan? Yaitu adalah titik A ini terletak pada fungsi. Gitu ya. Nah, sekarang hubungannya sama soal nomor 1 tadi apa, Bu? Nah, perhatikan nih. Biar kalian ingat lagi. Nih, berarti di sini nih kuncinya. Nah, berarti nomor 1 siapa fx-nya? Gabriel, fx-nya siapa? Kenapa? Fx-nya yang nomor 1 ini berarti siapa? Berdasarkan bentuk definisi turunan. Yang mana Yang fx-nya? 3 akar X itu. 3 akar X, terus Min 2 min per X 2 kuadrat per X kuadrat plus 1. plus 1. Nah, ini kita turunin aja pakai rumus. Oke, paham teman-teman? Jadi nggak usah pakai jabaran limit lagi ya. Nah, ini kita ubah dulu nih fungsinya. Jadikan 3, kalau akar itu adalah X pangkat berapa? 1/2. X pangkat 1/2. Kemudian min, yang ini jadi 2. 2 apa nih? Apa? Kalau ada per X pangkat 2, X-nya kemana dulu? Supaya bisa mencari turunannya. Naikin ke atas ya. Oke. Jadi X pangkat min 2. Paham? Ingat lagi ya. Nah, baru kita turunkan pakai rumus 1. Turunkan pakai rumus pertama. Rumus pertama gimana nih? Saya ingatin lagi. Kalau Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksennya adalah A kali N X pangkat N min 1. Itu. Jadi, F aksen X sama dengan 3 dikali setengah pangkat ya. X pangkat setengah min 1
2/2 deh, gitu ya. Min 2 kali min 2 pangkat turun ya. X pangkat min 2 min 1. Turunan dari 1 berapa? 0. Langsung aja 0. Ini jadi 3/2 X pangkat min setengah ya. Karena setengah dikurangi 2/2. Min setengah. Min 2 kali min 2 jadi plus 4. X pangkat min 3. Nah, kemudian karena pangkatnya min, semuanya kita oper ke bawah ya. Jadi 3/2 akar X karena setengah ya. Jadi akar ke bawah. Plus 4/X pangkat 3. Nah, seperti ini udah jadi. Jadi kita nggak usah panjang-panjang pakai limit lagi ya. Oke, teman-teman. Nanti kalau ketemu soal seperti itu, clue-nya adalah fungsinya aja. Diambil, kemudian turunkan pakai rumus. Jelas? Ada Oh, tuh pertanyaan? sampai situ Mm-mm. doang. Iya. Oh, udah Kan? selesai. Karena yang ditanya adalah ininya. Ini. Udah dapet nih. Nah, oke, jangan bingung lagi ya kalau ketemu soal seperti ini ya. Itu adalah turunan dengan definisi. Kalau ada limitnya. Nah, sekarang udah nemu soal? Silakan, tanyalah. Ayo. Bu, Ya apa? Bu, kita boleh bahas yang dari Boleh, latihan boleh, Ibu kasih nggak? boleh. Yang mana aja sih Bu? Karena Oh, jujur aja aku kayak masih agak bingung ya terserah sama kamu. semuanya. Coba. Yang kamu masih bingung apa Yang coba? apa yang menurut Ibu kayak bakal ada di ulangannya? Yang mana? Iya kan, kamu mendingan belajar semua yang ditugasi itu kan? Kamu tanya aja yang masih bingung. Ya. Iya, oke, bentar saya cari dulu. Oke. Yang udah buka siapa? Gabriel atau Vito mungkin? Atau Tania? Saya mulai nih, Bu. Boleh, boleh. Yang dari latihan soal itu, Apa soalnya? yang gradien garis singgung kurva f dalam kurung x sama dengan x kuadrat min 3x plus 4 di titik dengan absis 2 adalah Y sama dengan apa? x kuadrat min 3x tambah 4 di titik dengan absis 2. Oke. Gradien adalah yang ini tadi. Ya kan? Ini pakai konsep definisi turunan. Nah, kita udah tahu nih ternyata kita bisa memakai rumus kan, nggak usah harus pakai definisi. Berarti kurva kita turunkan dulu. Y aksen sama dengan. Kita turunkan, Gabriel. Saya tulis ininya dulu deh. Kurvanya dulu ya. Kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 4. Kita turunin. X pangkat 2 turunannya apa, Gabriel? 2x, Bu. 2X. Turunan dari min 3X? Min 3, Bu. Min 3. Turunan dari 4? 0, Bu. 0 ya. Oke, udah. Gradien garis singgung kurva pada titik padi. Padi. Oh, di titik ya. Di titik dengan aksis
adalah ini misalnya saya anggap ini adalah fx deh. Ini berarti f aksen x ya. Kalau y susah masukinnya. Adalah f aksen 2. Oke, teman-teman paham ya? Gradien garis singgung kurva di titik dengan absis 2 itu adalah f aksen 2. Jadi kurvanya kita turunkan, kemudian x-nya kita ganti 2. Jadi seperti yang di sini tadi. Nih, x-nya kita ganti dengan a kan? A itu siapa, Bu? X-nya si titik absis. Paham ya, Gabriel? Oke, jadi ini adalah absis namanya. Nah, ini absis nih. Kita masukkan ke turunannya. Ini adalah absis. Absis itu adalah X. Nah, jadi kita tinggal hitung aja di bawahnya. Jadi F aksen 2 itu adalah 2 kali 2 min 3. Jadinya 1. Ya udah ini. Jadi gradiennya adalah 1. Jelas? Mudah ya? Tapi yang penting kalian paham maksudnya. Kalau nggak paham ya walaupun semudah apapun kalian stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Jelas ya? Oke, makasih Bu. Oke, ya ada lagi? Silakan. Ya udah dapat soal belum? Bu, saya ada, Bu. Boleh. Yang fx sama dengan 2x min 3x kuadrat, aksis x plus 5. Maka f aksen x adalah Gimana? 2x min 2x min 3x kuadrat akar x. oh, gini, benar? Betul. Nah, Tambah terus? 5. Terus? Terus cari f aksennya. Oke. Nah, ini pokoknya kalau X-nya masih terpisah seperti ini, kita gabung dulu ya. Ini fx dulu. Nih, jangan diturunin ya. Tulis dulu 2x. Min 3. Nah, ini X pangkat 2 dikali X pangkat setengah. Tambah 5 tuh. Kalau dikali pangkat ditambah ya. Fx itu adalah 2x min 3x pangkat 2 setengah nih, ditambahin ya, 2 tambah setengah. 2 setengah atau 5/2. Nah, tambah 5. Nah, sekarang ya udah turunin pakai rumus 1 nih, kan? F aksen X sama dengan turunan dari 2x apa sih? 2, Bu. 2. Nah, ini turunan dari min 3x pangkat 5/2 jadinya apa? Min 15/2 ya, Bu. 15/2. X pangkat 3/2. 3/2. Oke, nah kemudian 2-nya tetap nih. 15/2. Ini 3/2 itu 1/2 ya. Berarti 1/2. Udah jadi. Oke. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, silakan yang lainnya. Bu, saya mau tanya, Bu. Apa, Fit? Soal cerita yang sebuah benda bergerak. Apa? Itu kedudukannya setelah T second memenuhi persamaan S T second itu sama dengan min 2T kuadrat plus 3T plus 50 meter. Kemudian laju rata-rata benda tersebut dalam selang waktu 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 5 adalah itu.
Oke. Nah, perhatikan. Kalau laju rata-rata itu sudah turunan belum ya? Gitu. Laju rata-rata itu turunan bukan? Sudah ya, Bu? Bukan. Yang turunan itu laju sesaat. Oke. Jadi Oh, bedakan ya. Nah, oke, Bu. karena dia menanyakan laju rata-rata, rumus laju rata-rata apa? Delta. Oke. Nah, dia belum pakai turunan. Kenapa? Karena dia selang waktunya juga ada dua nih kan, delta S per delta T. Tapi kalau laju sesaat itu limitnya dari delta S per delta T. Atau kalau udah limit jarak antara 2 sama 5 itu kita dekatkan ke 0, ya sudah, berarti itu adalah turunan. Gitu ya, Fit? Nah, Oke. delta S itu berarti siapa? Si S5 dikurangi S2 per, ya 5 dikurangi 2. Oke, paham ya? Oke, S5 kita hitung dulu. S5. Nah, saya ajarkan biasanya terpisah gini, hitung terpisah supaya ini loh ada minnya. Biasanya kalau langsung dihitung di sini suka ada yang nggak teliti minnya jadi keliru. Mendingan dilepas gini ya. S5 hitung dulu, berarti min 2 kali 5 kuadrat terus plus ditambah 15. 15 plus 50 ya. Berapa jadinya? 15 ya? Iya, Bu. Oke. Terus S2. Berarti min 2 kali 4 ya. Terus plus Ditambah 6 6 tambah tambah 50. 50. Berapa tuh? 48 bukan? 48 ya. Oke, terus berarti ya udah V rata-rata tuh. V itu ada strip di atasnya dibacanya kecepatan rata-rata. Jadinya adalah 15 min 48. Oh, dia ini berarti turun nih. Dibagi 3 ya. Iya. Jadinya berapa? Min 33 bagi Min 3, min 33 11. bagi 3. Jadi min 11. Kalau min 11 nggak ada, ya udah dia dipositifkan 11. Satuannya apa? Satuannya adalah dia bergeraknya satuannya apa? Meter atau sentimeter? Second, Bu. Meter per second. Oh, meter per second. Oke, seperti itu. Oke. Jadi Oke, Bu. bedanya min sama plus itu apa? Kalau plus berarti dia lajunya naik gitu ya. Tapi kalau min itu berarti saat turunan kayak gini. Jadi yang depan X-nya lebih besar itu justru lebih pendek, kemudian S yang lebih kecil itu justru lebih tinggi kedudukannya, gitu ya. Ini hanya kemiringannya aja, kemiringan kurva ya. Kalau min 11 berarti turun seperti ini, kalau plus 11 berarti naik, nanjak. Jadi yang terpenting adalah nilainya nih. Kalau negatif itu berarti saat turun gitu ya. Nilainya yang penting 11. Oke? Terima kasih, Bu. Oke. Ya, siapa lagi? Jadi kalau laju rata-rata ini berarti kalau min 11 berarti diperlambat gitu ya. Bukan dipercepat tapi diperlambat. Paham teman-teman ya? Ini saya beri keterangan deh kalian. Ini diperlambat 11 meter. Beratnya diperlambat. Karena negatif gitu. Oh, saya baru dari toilet. Itu tadi saya ada ketinggalan apa enggak? Yang mana? Saya baru dari toilet. Saya ada ketinggalan apapun enggak? Yang nomor 4 ini yang benda bergerak. Oh, Tadi saya udah belum nyimak itu. belum? Oh. Belum. Jadi kalau yang ditanya laju rata-rata itu berarti rumusnya delta S per delta T ini. Bukan Delta S per turunan. delta T. Bukan turunan Oh, ya. itu laju rata-rata ya? Oh,
Kalau misalnya laju sesaat, nah misalnya ya, saya ini tambahin nih soalnya. Kalau misalnya yang nomor 4 nih ada tambahannya. Hitung laju sesaat benda tersebut saat T sama dengan 3. Nah, ini karena dia laju sesaat, maka dia pakai konsep turunan. Nah, caranya gimana, Bu? Nah, caranya gini. S tadi fungsi geraknya adalah min 2T kuadrat plus 3T plus 50. Nah, berarti V-nya adalah laju sesaatnya, itu adalah V sama dengan, ini VT berarti ya, VT turunan dari S adalah V. Ini diturunkan min 2 kali 2 ya, jadi min 4. T pangkat 1 ya, 2 min 1 plus 3. Nah, kemudian saat T sama dengan 3, ya udah kita masukkan nih V3. Nah, ini persis sama gradien kayak tadi ya, gradien nih. Gitu. Karena laju sesaat itu adalah prinsipnya sama dengan gradien, mencari gradien. Jadi min 4 kali 3 plus 3. Jadinya berapa nih? Min 12 plus 3. Jadinya berapa? Min 9. Nah, meter per second. Artinya apa? Oh, perlambatan nih. Lajunya diperlambat. Laju benda saat T sama dengan 3 diperlambat. Laju benda saat T sama dengan 3 diperlambat 9 meter per second. Gitu. Jelas? Teman-teman? Jelas ya, Tania ya? Itu ada Javano. Javano jelas ya? Oke, udah ada soal lagi belum? Silakan. Bu, saya ada, Bu. Boleh apa? Nomor berapa jadinya? 5 Ini ya? yang pecahan yang Y sama dengan 2X kuadrat min 3X tambah 1 per X kuadrat tambah, bentar, itu agak tambah X. Y aksennya Oke. berapa? Oke. Oke, nah pecahan nih, perhatikan. Kapan fungsi pecahan bisa kita paksa pakai rumus pertama? Kalau penyebutnya hanya satu suku. Nah, ini 2 suku nih, berarti nggak bisa nih. Kita harus pakai rumus pecahan ya. Rumus ketiga itu rumus turunan pecahan. Pecahan. Nah, rumusnya gimana? Nah, saya tuliskan dulu rumusnya biar ingat lagi. Y aksen sama dengan U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Nah, berarti kita cari dulu nih U-nya adalah yang atas ya. 2X kuadrat min 3X plus 1. U aksen kita turunkan pakai rumus pertama nih saat di sini. Nah, berarti 4 ya. 4X min 3. Oke, sekarang V-nya. V itu adalah X kuadrat plus X. V aksen siapa? Turunkan nih jadi 2X plus 1. Oke, turunan dari X 1 ya. Oke. Kemudian kita kali silang nih. Kan U aksen kali V nih, berarti ini ke sana nih. Saya pakai yang warna beda biar kelihatan bedanya. Ini kali silang ke sana, ini kali silang ke sini. Oke. Jadi Y aksen sama dengan U aksen nih. 4X min 3 dulu. Min. Dikali sama yang X kuadrat
plus X. Min, nah P aksennya nih, 2X plus 1. Mau U dulu, kemudian V aksen boleh ya? Atau V aksen dulu, U kan perkalian bersifat komutatif. Ditukar-tukar boleh. Ini 2X kuadrat min 3X plus 1. Jangan lupa per V kuadrat ya. V-nya siapa? V-nya itu yang bawah. X kuadrat plus X dikuadratin. Nah, kemudian sama dengan kali pelangi nih atasnya. 4X kali X kuadrat. Jadi 4X pangkat 3 ya. 4X kali X berarti plus 4X kuadrat. 3 dikali X kuadrat berarti min 3X kuadrat. Min 3 kali X, min 3X. Kemudian yang ini min dalam kurung ya. Ada kurungnya nih, ini kali pelangi dulu nih. Yang depan, karena di depannya nggak ada tanda min, maka ini nggak usah dikasih tanda kurung. Kalau yang belakang ini, perkalian ini di depannya ada min, maka hati-hati ya, jangan lupa membuat tanda kurungnya. 2X dikali 2X pangkat 2, jadinya 4X pangkat 3. 2X kali min 3X, jadi min 6X kuadrat. 2X dikali plus 1, jadi plus 2X. 1 dikali 2X kuadrat, plus 2X kuadrat. 1 dikali min 3X, min 3X. 1 dikali 1 plus 1. Per P kuadratnya biarkan aja X kuadrat plus X kuadrat ya. Nggak usah dibuka. Nggak usah dijabarin. Nah, kemudian di aksen sama dengan. Ini kita kali minnya ke dalam ya. Jadi 4X kuadrat, pangkat 3. Kemudian ini kuadrat sama kuadrat ditambahin ya. Kita gabung nih, jadi min 7, salah. Plus 4 dikurangi 3 ya, plus X kuadrat aja. Min 3X, kemudian min 4X pangkat 3. Kemudian ini digabung dulu nih. Saya kasih tanda yang digabung dulu. Ini digabung dulu. Ini digabung. Ini juga digabung nih. Sama ini. Kemudian ini juga saya kasih warna yang berbeda biar kelihatan berbeda. Yang ini sama ini. Nah, jadi min 6 ditambah 2, kita kalau variabelnya sama, kita nyebutin angkanya aja. Min 6 ditambah 2 berarti min 4 ya. Min 4 dikali min berarti plus 4X kuadrat gitu ya. Plus 2 dikurangi 3 berarti min 1X ya. Min 1X kena min jadi plus X. Ini min 1 dikali min. Plus 1 dikali min ya, berarti min 1. X kuadrat plus X pangkat 2. Nah, kita tinggal coret yang ini ya. Ini sama ini ya, hilang ya. Nah, kemudian X kuadrat tambah 4X kuadrat jadinya adalah 5X kuadrat. Min 3 plus 1 jadi min 2X min 1 per X kuadrat plus X pangkat 2. Udah, ini udah jadi nih. Gitu? Apakah jelas urutannya? Bu, itu kalau gimana ya, apa turunannya tapi ada akar itu gimana ya Bu? Saya masih agak bingung. Turunan ada akar. Oke. Yang ini jelas dulu ya. Yang nomor 5 ya. Jadi nomor 5 ini pertanyaan siapa ya? Lupa saya. Siapa tadi yang nanya? Desya apa Anaya tadi? Yang nanya saya, Bu. Oh, saya. Udah jelas ya saya? Ya, sudah, Bu. Kayaknya tadi pas pertama, saya ngitungnya kayak, saya nggak tahu cara kali pelangi yang kedua itu. Kayak agak salah. Oh, iya. Jadi min plusnya ya, keliru. Oke. Iya, betul. Makasih ya, Bu. Ya, nanti pas ulangan jangan buru-buru. Kemudian diingat minnya di terakhir kalinya gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan Cucu Jonathan nomor 6. Menurunkan yang fungsinya ada akar-akarnya. Oke.
Jonathan, kamu udah punya contoh apa Ibu bikin ini? Tunggu dulu. Nggak ada contohnya sekarang. Dapat? Ya Bu, tunggu saya Soalnya belajar dari psikologi. boleh, ya. Soalnya lagi nggak bisa kelihatan Bu. Oh, ya udah. Saya bikinin ya. Misalnya yang akar-akaran kayak gini ya. Jo. 2x. Kayak gini, Jo? Iya. Oke. Di sini misalnya apa ya? Itu Apa? akar 3. Akar itu ya? Pangkat 3. Pangkat 3. Oh. 2 min 3x kuadrat. Pangkat di sini berapa ya? Misalnya ya 5 aja deh. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, gimana caranya? Ini aja deh dulu, sebentar. Ini saya kan. Ini misalnya di sini 3 dikali. Nah, ini kira-kira diturunkan pakai rumus keberapa, Jo? Bisa? Keberapa? Ini apa itu? Rumusnya berarti itu kayak di gimana ya? Ya, rumus terakhir, Jo. 4 ya. Oke. Nah, jadi ini soalnya kamu ubah dulu. Ini diubah dulu jadi kayak gini. Salah. Fx-nya ini kamu nyatakan dalam bentuk pangkat pecahan dulu nih. Jadi 2 min 3x kuadrat itu berpangkat 5/3 ya. Jangan kebalik ya. 5/3. Nah, sekarang perhatikan nih. Jadi ini kan 5/3 nanti jadi n-nya karena pangkat. Nah, siapa yang berpangkat n? Bukan x doang nih, berupa fungsi. Nah, berarti dia harus memakai rumus keempat. Nah, kita ambil dulu nih fungsi yang di dalam kurung ya. Itu sebagai fungsi gx. Ini adalah gx-nya nih. Gx-nya siapa? 2 min 3x kuadrat. Nah, pangkat 5/3 jangan dibawa ya, dia sebagai n. Nah, kemudian kita cari g aksennya nih. Nah, turunan dari 2 berapa? 0. Turunan dari min 3x kuadrat, min 6x. Nah, ya udah berarti ini min 6x doang ya, nolnya nggak usah dibawa. Nah, kemudian kita turunkan nih. Berarti f aksen x sama dengan 3 ini sebagai A. Berarti A dikali N, N-nya adalah 5/3, dikali GX 2 min 3X kuadrat, pangkatnya N-1, jadi 5/3, dikurangi 3/3. Nah, jangan lupa dikali sama G aksen 6X. Itu ya. Nah, ini biasanya suka ketinggalan nih G aksen X. Itu gimana? Kurang apa ya itu namanya? 3/3.
Kurang 1. Per 3. Kurang 1 ya? Oke. Betul. Jadi kan saya tulisan dulu rumusnya di sini supaya kelihatan. Supaya ingat ya. GX pangkatnya adalah N. Pangkat N, maka Y aksen adalah A dikali N, kemudian GX pangkatnya N-1 dikali G aksen X. Nah, ini rumusnya. Rumus keempat. Oke, kita lanjutkan. Ini 3/3 habis ya. Berarti tinggal sama dengan 5. 2 min 3x kuadrat berpangkat 5/3 dikurangi 3/3 dikurangi 1 karena temennya per 3 berarti satunya jadikan 3/3 gitu ya. 5 dikurangi 3 ya udah 2/3 nih. Nah, dikali min 6. Oh, ini min 6-nya harusnya kali ke depan ya. Nih, pindahin aja sekalian. Min 6x-nya kita langsung kalikan sama 5 nih. Oh iya, tuliskan dulu di sini. Berarti 5 kali min 6 min 30x. Nah, kemudian sama dengan pangkat 2/3, itu kalau uraian seperti ini aja sebenarnya udah selesai boleh ya. Tapi nanti kalau pilihan ganda biasanya suka dinyatakan dalam bentuk akar lagi nih. Ini tetap pangkat 3 nih, per 3-nya jadi di pangkatnya akar ya. Kemudian yang 2 ini jadi pangkatnya si 2 min Pangkatnya belakang 3. di belakang itu ya. Oh, betul di sini. Udah selesai nih. Oh, oke. Oke. Nah, kalau soalnya seperti ini. Di sini. Kalau soalnya fx sama dengan, nah tadi 2x misalnya ya. Kemudian dikali akar, ini x ya, bukan kali ya. Kalinya titik. Di sini akar x pangkat 3 min 5 misalnya kayak gini. Maka f aksen x-nya pakai rumus keberapa ya? Kira-kira nomor 7. Ini pangkat 3 ya. Nomor 7 pakai rumus sama kayak nomor 4 atau beda? Kayaknya sama deh, Bu. Beda. Udah ya? Beda. Saya nggak ada oh, ada X-nya di depan. Ya, ada X-nya. Kalau ini nggak ada ya. Nah, jadi beda rumusnya. Maka dia harus pakai U kali V. Oke? Paham ya? Nanti lihat soalnya harus jeli. Berarti dia harus pakai rumus U kali V nih. U-nya siapa? Ini U. U-nya adalah yang 2X. Pokoknya kalau ada variabel X-nya, dia adalah perkalian dua fungsi. Kemudian U aksennya adalah 2. Nah, kemudian V-nya itu berarti X pangkat 3 min 5 berpangkat setengah ya. Akar selalu jadikan pangkat pecahan. Nah, ini baru kita turunkan pakai rumus keempat nih. Nah, jadi V aksen adalah setengah turun nih. Setengah kali X pangkat 3 min 5. Pangkatnya jadi min setengah ya. Karena setengah dikurangi 1. Jangan lupa dikali sama turunan dari GX nih. 3X kuadrat. Nah, kalau langsung kayak gini, paham ya, Jo? Paham, Bu. Oke. Jadi V aksennya adalah ini setengah 3X kuadrat kita kali sama setengah. Jadinya adalah 3X kuadrat per yang ini 2. Kemudian ini akar ya ke bawah ya. Karena pangkatnya min setengah. X pangkat 3 min 5. Nah, kemudian kita kali silang nih. Kali silang jangan lupa. U aksen dikali sama V. Kemudian U dikali sama V aksen. Nah, jadinya kita peroleh F aksen X sama dengan U aksen 2 kali V. Jangan U aksen jangan dikali V aksen ya. Hati-hati nih, dikasih tanda aja mendingan.
V-nya kita tulis dalam bentuk akar aja deh. X pangkat 3 min 5. Karena perkalian di sini plus. U 2X kali V aksen. 3X kuadrat per 2 akar X pangkat 3 min 5. Nah, sama dengan yang ini nggak bisa diapa-apain lagi nih. Tetap 2 akar X pangkat 3 min 5. Kemudian ini 2-nya kita kali atau ini coret aja dulu nih. Kan ada per 2 ya. Plus ini X dikali 3X kuadrat jadinya 3X pangkat 3. Nah, pernya akar. X pangkat 3 min 5. Udah jadi. Gitu. Jelas ya? Apakah ada lagi? Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya boleh coba nanya yang delta-delta lagi nggak, Bu? Soalnya saya belum terlalu yakin. Oke, yang mana? Saya tebak aja, Bu. Nomor? Mungkin yang limit delta X mendekati Oh, 0. nih. Ya udah, soal baru ya. Iya, Oh. soal berat ya. Benar. Oke, nomor 8 nih saya tulis deh, nomor 8. Apa soalnya? Limit delta X mendekati 0. X tambah. X tambah. Bentar, Bu. Bentar. Saya mau tahu itu yang paling saya nggak ngerti apa enggak. Oh, ini aja deh, Bu. Maaf, Bu. Oh ya benar. X tambah delta X. Delta X. Min. 1 per. X. 2X per delta X. 2X plus delta X. Iya, Bu, tapi kayak Ada kurungnya. Kurung, ya. Oke. Terus min X kurang 1 per 2X. Per delta X. Ini kalau kayak gini pakai yang di belakang doang gitu, Bu. Fx-nya yang mana? X min. X min 1 per 2X. Iya. Coba ya, kalau kamu masih nggak yakin, ini kita lanjutin nih. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, gimana caranya? Kita samakan penyebutnya gini, gitu kan? Kita masukkan delta X-nya pasti 0 per 0, gitu kan? Nah, maka kita samakan penyebutnya di pembilangnya. Limit ini membuktikan bahwa supaya kalian nggak ragu nih. Seper delta X yang ini saya pindahkan ke depan sendiri. Nah, supaya yang ini gampang. X ditambah delta X dikurangi 1 per 2X plus 2 delta X kali ke dalam ya. Kemudian min X plus 1 per 2X. Nah, min X sama plus X saya buang. Sama dengan lim delta X mendekati 0. 1 per delta X. Nah, kita samakan penyebutnya yang ini. Delta X-nya dimin aja karena dia bukan pecahan ya. Kita samakan penyebutnya yang saya tukar tempat deh, yang plus yang depan ya. Di sini saya tuliskan dulu deh, biar kalian nggak bingung. 2X plus 2 delta X. Nah, kita menyamakan penyebut yang pecahan aja, yang nggak pecahan, diem aja di tempat. Delta X mendekati 0. 1 per delta X. Delta X plus, kita samakan penyebutnya nih. Caranya gimana? Ya, penyebutnya dikali ya berarti ya. Nah, ini caranya gini. Ini saya buat kayak gini. 2X supaya sama penyebutnya, oh berarti dia dikali sama 2X plus 2 delta X. Oh berarti yang atas juga 1 akan dikali sama yang 2X plus 2 delta X nih. Supaya sama penyebutnya gitu kan. Yang ini kan 2X plus 2 delta X. 2 yang delta X. Berarti supaya sama penyebutnya berarti dikali sama 2X dong. Nah, berarti 1 ini kita kali sama 2X. Ini kali sama, ini kali sama. Nah,
Kemudian sama dengan lim delta X mendekati 0. 1 per delta X. Nah, delta X yang depan ini diam aja. Nah, sekarang ini kita, kan penyebutnya udah sama nih. Atasnya kita tambahin aja nih. Tambah, yang ini 2X, tetap aja kayak gini deh. 2 delta X. Nah, ini kan 2X nih. 2X kali 1 nggak ngaruh kan? Jadi 2 delta X. Ini min 2X. Nah, begitu. Min 2X sama plus 2X hilang. Jadinya kita dapat lim delta X mendekati 0, 1 per delta X. Yang dalam ini menjadi, kita faktorkan delta X-nya nih, ya kan? Supaya bisa dicoret sama per delta X yang ini. Berarti ini delta X, buka kurung. Ini jadi 1 dong, kan? Delta X dikeluarin, delta X kali apa ya, ketemu delta X ya, kali 1. Plus, yang ini delta X yang keluar berarti 2 per. Ini tetap nih. Kali ke dalam ya, jadinya 4X kuadrat plus 4X kali delta X. Ini 4 ya, 4 kayak delta X. Delta X. Nah, gitu. Sekarang delta X yang sudah difaktorkan ini coret. Sekarang substitusi nih. Delta X-nya berarti hasilnya adalah 1 plus 2 per, ini kan delta X nih, 0 dong. Jadi 4X kuadrat. Nah, 4-nya coret ya, jadi 2. Nah, hasilnya adalah, saya pakai warna yang berbeda supaya kelihatan. Hasilnya adalah 1 plus 1 per 2X kuadrat. Nih hasil turunannya. Oke. Sekarang kita mau coba pakai rumus 1. F aksen X. Turunan dari X apa Tania? 1. Tuh, turunan dari ini gimana caranya? Oh, ini diubah dulu ya. Naikin dulu ke atas ya. Naik ke atas, siapa yang dinaikkan ke atas Tania? Itu berarti 2, naikkan ke atas 2X-nya naik gitu. Yang naik 2. 2-nya ikut naik, apa X-nya doang yang naik? Oh, bisa X doang ya, Bu? Harus X-nya. 2-nya kan nggak punya, kalau Iya. 2-nya naik ke atas, dia jadi 2 pangkat min 1 Tania. Oke? Jadi, biarkan setengah jadi nilai A. Oke? Paham ya? Jadi konstanta jangan ikut naik ke atas karena intinya turunan adalah kita mau menurunkan derajat si X variabel. Jadi kalau angka jangan ikut naik ke atas karena dia bukan variabel ya, dia adalah konstanta. Jadi ini menjadi setengah itu nanti jadi nilai A. Oke? N-nya adalah min 1. Jadi turunan dari min setengah X pangkat min 1 adalah apa? Kalau nggak bisa langsung, kita pelan-pelan pakai rumusnya aja. Min A kali N X pangkat min 2 ya. Nah, jadinya adalah 1 min kali min jadi plus setengah X pangkat 2 di bawah. Oke? Nah, ini perhatikan. Sama kan? Jadi 1 pakai rumus, 1 pakai definisi. Nih, yang ini. Oke? Tania, paham? Katanya Tania nge-lag. Oh, Tania yang nge-lag. Saya pikir saya yang nge-lag ternyata Tania. Nah, pokoknya jangan lupa nanti kalau ketemu soal seperti ini ambil aja fungsinya, kalian turunkan pakai rumus gitu. Oke, jelas ya? Bu, Apa? ini bakal diupload di GCR kan ya? Oh, Ayo, makasih ya, Bu. oke, ya. Masih ada lagi? Apakah masih ada lagi pertanyaan? Ulangannya ada berapa soal ya? Pokoknya nanti saya buat supaya pas, supaya cukup ya, waktunya nggak kurang. Kan dikurangin ya, 70 menit kan kalian? Benar kan? Iya.
Nanti saya buat supaya kalian leluasa mengerjakannya. Enggak buru-buru ya, enggak buru. Oke, Jonathan. Kira-kira berapa saya lupa, soalnya dari minggu kemarin saya bikin soalnya. Kalau nggak salah sih, lupa saya. 10 kayaknya sih. Masih ada lagi pertanyaan? Teman-teman, masih ada? Cukup ya? Cukup ya? Gitu ya? Oke, kalau udah cukup, ini saya stop.